Saudara-saudara, ketika di Jepang saya mempunyai pengalaman yang lain lagi, yaitu satu negara yang zaman lalu tahun 1000-an itu sudah mengenal Buddhism, tapi dalam pemahaman yang masih elementer. Nah, lalu mereka dapatkan itu dengan belajar mengirim rohaniwannya, belajar ke Tiongkok gitu. Dan mereka belajar ke Shaolin itu yang dikenal dengan aliran Chan itu di Tiongkok, meditasi, yang kemudian di Jepang jadi Zen itu. Nih, dalam Zen itu di Jepang ada 2 sekte, yaitu sekte Linchi dan sekte Rinzai. Ya. Linchi itu sekte Soto, Tiongkoknya dinamai Soto, dan di Rinzai itu di Jepang bernama Caotong itu, ya. Sekte Linchi sama Caotong. Nah, cara pendekatannya berbeda. Pendekatannya melalui yang yang dari Linchi itu dengan meditasi yang bernama Jaseteng itu. Jadi dia mengajarkan meditasi bukan dengan maksud macam-macam, Jaseteng aja. Bisa nggak yo? Nah, kalau meditasi yang masih tingkat belum atau awal, ya dia mau penenangan apa segala, dia nggak, Jaseteng aja, itu cukup, nggak usah macam-macam, dia bilang gitu. Nah, pada waktu saya ke Jepang, saya mengunjungi kuil dia di Heiji Fukui Prefecture itu. Nah, di situ saya mengenal yang sekte Linchi ini, Soto ini, ya. Nah, ada yang menarik begitu, pada saat datang saya harus melewati satu jembatan menuju ke kuil itu tuh. Nah, di jembatan itu setelah saya ikutin dengan membaca buku-buku, ternyata jembatan itu dinamakan jembatan setengah ember itu. Jadi kuilnya itu disebut Eheji, artinya eternal peace itu. Nah, ketika ada di situ tidak ada satupun sekalipun ada ceramah tentang ayat-ayat atau apa, tapi kita cuma disuruh duduk dan lalu setelah itu kerja, ngepel apa saja lah, membersihkan kebun atau segala macam tuh. Setelah itu ada seremoni sebentar pagi sebelum sarapan, tapi setelah itu ya meditasi atau rutin membersihkan apa saja bersama-sama, bukan
apa hanya ditonton oleh instrukturnya, tapi instrukturnya itu mengawasi sambil kerja juga. Nah, karena itu lalu lama-lama lalu saya melalui bacaan yang saya baca selama 50 tahun itu, saya baru ngerti semua yang kita kerjakan itu apa sebenarnya. Dia mengatakan bahwa hidup ini terdiri dari momen demi momen itu. Momen-momen adalah indah dan suci untuk dijalani itu. Jadi kamu harus fokus kepada hidup momen demi momen itu. Ya. Pada waktu kamu disuruh membersihkan WC yang baru didatangi oleh peziarah yang kotornya minta ampun, ya Anda harus kerja di situ. Kalau ada genteng yang bocor, Anda harus perbaiki, bukan manggil tukang kontraktor atau apa. Enggak. Jadi memang seluruh hidup itu adalah latihan dan latihan aja. Dan agama ditafsirkan bukan upacara minta menghormati apa segala, bergembira apa segala gitu, tapi berlatih dan terus berlatih. Mengapa? Karena yang susah tapi terus dilatih menjadi mudah. Tapi yang mudah kalau jarang dilatih, on off lalu berubah menjadi susah. Karena itu semua kegiatan intisari agama itu dimampatkan sama dia menjadi walk yo talk, talk yo walk. Kalau talk aja ditanya, ya sudah kerjakan belum? Ngomong macam-macam. Kalau enggak ya udah, nggak usah ngomong lagi lah. Kalau nggak ada pengalaman sama sekali kan. Beliau naik sepeda, belajar naik sepeda ya harus babak belur kan. Bukan setelah saya membaca hafal setiap halaman di dalam satu buku tentang bersepeda atau berenang yang ditulis oleh pemenang olimpiade dari balap sepeda atau berenang. Nah itulah pengalaman saya memahami bahwa terjadi satu cross cultural fertilization. Nah, cross cultural fertilization itu menarik satu aliran di dalam Katolik yang dari tarikat Yesuit itu, yang kalau di Jakarta ini atau di Indonesia ini mendirikan sekolah-sekolah seperti Loyola di Semarang, De Brito di Jogja, Canisius di Jakarta, Gonzaga, ya, tempat-tempat itu merupakan tempat untuk mendidik anak-anak sekolah. Sehingga dari dia cuma transformasikan ad maiorum Deo gloriam, demi kebesaran nama Tuhan, itu bukan hanya di dalam doa-doa aja, tapi di dalam to give and not to count the cost. Memberi tanpa hitung-hitungan berapa ongkosnya. To labor, bekerja, and not to ask for any reward itu. Nah, bukankah itu yang seperti dirumuskan oleh Paus Fransiskus yang waktu itu sekarang sudah almarhum, dan waktu itu datang ke Indonesia sini, Jakarta, ya menjadi seperti sungai, tidak mengalir air untuk diminum sendiri. Seperti pohon
tidak berbuah untuk dimakan sendiri. Seperti bunga tidak semerbak untuk mewangikan dirinya sendiri, tapi diberikan pada orang lain. Nah, itu juga mendapatkan pemahaman yang sama di dalam cerita Sufi tentang kakek tua menanam kurma kan. Nah, kurma itu butuh 15 tahun kalau nggak salah untuk panen tuh. Lama. Hingga dia ditegur, diingat ditanya seorang sarjana pertanian yang sudah MBA. Kok ngapain juga kerja, tidak minta apa, toh kamu sudah mati, sudah meninggal juga, masih kerja untuk sesuatu yang you nggak akan nikmati sesudah meninggal, karena you bakal lu meninggal loh. Dia jawab, makanya yang lu makan sekarang itu lu bikin sendiri semua kan? Enggak. Jadi apa artinya? Bahwa kita hidup dihidupi oleh generasi yang lalu sebelum kita, atau orang di luar kita. Karena itu tugas kita adalah membayar budinya di depan halo, thank you. Ada waktu mati itu saya harus bayar itu balik, dan cara bayarnya ya saya harus menanam sesuatu untuk kehidupan generasi berikutnya, meskipun saya sendiri sudah nggak ada. Wah, ini kan luar biasa tuh. Jadi terjadi benang merah antara semua aliran-aliran agama yang generik ini. Berbeda kalau mengadakan rapat forum komunikasi antar agama yang dipersoalkan itu aja, doktrin atau tempat ibadah, bikin izin apa ini, sehingga selalu membuat masalah gesekan di mana-mana. Nah, menurut saya spiritual generik inilah yang harus kita kembangkan untuk membangun agama, ya. Dan karena itu masa depan kita memang tidak bisa lain kecuali bergerak ke arah sana. Tapi semua jangan sampai terjadi sinkretistik, otak-atik gatuk. Karena itu dalam setiap mempelajari apapun harus serentak antara deepening dan broadening, ya. Oke, kita akhirin di sini dan nanti kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya.